Hello everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Di video kali ini aku akan membuat makanan yang pernah viral 4 atau 5 tahun lalu. Makanan ini berasal dari Jepang dan bernama miso shingen mochi atau dalam bahasa Inggrisnya raindrop cake. Ada yang pernah tahu? Langsung aja, yuk kita buat sama-sama. Pertama, aku akan membuat bubuk kedelai atau biasa disebut kinako dalam bahasa Jepang. Siapkan 80 gram kacang kedelai, lalu cuci hingga bersih. Kalau kulitnya ada yang terkelupas kayak gini, kalian bisa buang ya. Setelah dicuci bersih, tiriskan sampai kadar airnya tinggal sedikit. Lalu sangrai kacang kedelai hingga berwarna kecoklatan. Jangan lupa sering-sering diaduk supaya kacangnya nggak cepat gosong. Nah, setelah warnanya jadi kayak gini, angkat dan dinginkan kacangnya sebelum dihaluskan. Kalian bisa lihat perbedaan warna kacang yang kulitnya udah terkelupas dan belum. Setelah dingin, masukkan kacang ke dalam blender atau food processor. Lalu masukkan juga 3 sendok teh gula pasir. Tenang aja, ini nggak bakal bikin bubuk kedelainya super manis. Tapi gula ini bikin kacang kedelainya lebih berasa. Kemudian haluskan dengan blender sampai berbentuk bubuk. Setelah halus kayak gini, ayak kacang kedelai supaya hasilnya lebih halus. Tapi kalau kalian suka ada sedikit tekstur di bubuk kedelai, kalian bisa skip step ini. Lakukan sampai bubuk kedelai tersaring semua. Hasilnya akan jadi bubuk kedelai halus kayak gini. Setelah kacang kedelai di blender, aroma kedelai jadi lebih keluar dan aromanya ngingetin aku sama aroma permen ting-ting. Wangi banget. Bubuk kedelai ini juga bisa dijadikan baluran mochi. Sisihkan dan simpan di wadah tertutup sampai siap disajikan. Nah, untuk raindrop cake-nya aku akan mencoba memakai 2 bahan ini, jelly dan agar-agar. Ngomong-ngomong, kenapa dinamain raindrop cake ya? Padahal bukan cake. Kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih tepat dinamakan puding kali ya. 2 bahan ini punya takaran yang berbeda. Aku bakal kasih tahu ke kalian satu persatu. Untuk cetakannya aku pakai cetakan es bulat kayak gini. Ini basically cuman cetakan es biasa kok. Kalian bisa dapetin di toko online. Tapi kalau kalian nggak punya di rumah, kalian bisa pakai gelas yang bagian bawahnya agak melengkung kayak gini ya. Percobaan pertama aku akan pakai jelly tanpa rasa terlebih dahulu. Masukkan 1 sendok teh bubuk jelly, 4 sendok teh gula pasir, dan 350 ml air. Pudingnya nggak akan aku bikin manis karena nanti kita bakal pakai sirup gula. Tapi kalian bisa tambahin takaran gula kalau kalian mau pudingnya lebih manis ya. Lalu masak sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, segera angkat dan masukkan ke dalam cetakan. Nggak usah diisi terlalu penuh ya, supaya nanti di piring nggak ngegelinding kemana-mana. Lalu simpan di kulkas sampai set. Kalian juga bisa pakai gelas ya. Masukkan juga ke kulkas. Yang kedua aku pakai agar-agar. Masukkan setengah sendok teh agar-agar dan 4 sendok teh gula. Lagi-lagi gulanya bisa kalian tambahin sesuai selera. Lalu masukkan 400 ml air.
Kemudian aduk hingga rata. Dan masak agar-agar sampai mendidih. Setelah mendidih, segera angkat. Jangan terlalu lama ya, supaya kadar airnya nggak berkurang terlalu banyak. Lalu masukkan ke dalam cetakan seperti yang aku lakukan di percobaan pertama tadi. Dan simpan di dalam kulkas sampai set. Kalau ada gelembung udara, kalian bisa keluarin gelembungnya ya, supaya nanti hasilnya nggak bolong-bolong. Yang terakhir, aku akan membuat sirup gula, atau biasa disebut kuromitsu dalam bahasa Jepang. Masukkan 2 sendok makan gula pasir atau sekitar 30 gram gula pasir. Dan masukkan 3 sendok makan atau 30 gram gula palem. Lalu masukkan sejumput garam dan 60 ml air. Pastikan gula terendam semua ya. Masak dengan api kecil sampai gula mendidih. Sebaiknya masak gula ini jangan diaduk ya, supaya lebih cepat larut, cukup diputer-puter aja kayak gini. Nah, setelah mendidih dan gelembungnya besar-besar kayak gini, set timer dan didihkan selama 1 menit. Kalau kadar airnya sudah berkurang dan gula lebih mengental, segera angkat sirup gulanya. Saring sirup gula dan biarkan hingga gulanya dingin sampai disajikan nanti. Nah, sekarang aku akan kasih lihat ke kalian perbedaan percobaan memakai jelly dan agar-agar. Supaya lebih kelihatan, kebetulan aku punya piring daun kayak gini. Dan karena piring ini ada teksturnya, kalian bisa lihat seberapa bening pudingnya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Ini yang aku buat pakai jelly. Dan ini yang aku buat pakai agar-agar. Seperti yang kalian lihat, yang memakai jelly lebih bening daripada yang pakai agar-agar. Dan dari segi penampilan, yang memakai jelly lebih mirip tetesan air daripada yang pakai agar-agar. Jadi next aku akan plating pakai yang jelly aja ya. Keluarkan jelly dan letakkan di piring. Walaupun bentuknya nggak bulat sempurna karena cetakan yang kurang mulus, tapi aku rasa masih oke ya. Udah mirip tetesan air belum? Nah, miso shingen mochi ini akan disajikan dengan sirup gula dan bubuk kedelai yang udah kita buat tadi. Tuang sirup gula dan bubuk kedelai secukupnya. Dan miso shingen mochi atau raindrop cake udah jadi. Karena kita pakai takaran air yang lebih banyak dibanding takaran yang biasa dipakai untuk membuat jelly biasa, teksturnya jadi lebih lembut dan gak terlalu kenyal. Karena jelinya plain, rasanya lebih dominan ke sirup gula dan bubuk kedelainya. Menurutku makanan ini unik dan cukup seru untuk dicobain. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ada request resep viral lainnya, jangan lupa tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone.